Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Safarina dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri, di antaranya yang pertama yaitu dasar-dasar pemetaan, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga sistem informasi geografis. Nah, baik, langsung saja akan menjelaskan submateri yang pertama terlebih dahulu, yaitu dasar-dasar pemetaan. Di sini terdapat pengertian peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Yang kedua, terdapat komponen peta. Nah, komponen peta ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, judul peta. Nah, judul peta ini merupakan pencerminan isi dan tipe peta. Yang kedua, sumber dan tahun pembuatan. Yang ketiga, arah orientasi. Yang keempat, skala. Nah, skala ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Yang kelima, simbol dan warna. Yang keenam, garis atau border. Yang ketujuh, legenda. Nah, legenda ini merupakan keterangan dari simbol-simbol peta yang dapat digunakan sehingga lebih mudah dipahami oleh si pembaca tersebut. Yang terakhir yaitu peta insert. Nah, insert ini menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Yang ketiga, terdapat fungsi peta. Nah, fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Ini merupakan letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, menentukan jarak dua tempat. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk muka bumi. Yang keempat, media informasi geografis. Yang kelima, sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir terdapat jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peta umum. Nah, peta umum ini peta yang menggambarkan kenampakan yang ada di permukaan bumi yang bersifat umum. Yang kedua, peta tematik. Peta tematik ini peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya itu seperti peta geologi. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan submateri penginderaan jauh. Nah, di sini terdapat pengertian penginderaan jauh atau disingkatnya bisa disebut dengan PJ. Nah, menurut Lillesan atau Kiefer pada tahun 1979, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek atau gejala yang dikaji. Nah, terdapat komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini merupakan sinar matahari, sedangkan tenaga buatan ini adalah berupa gelombang mikro atau bisa disebut juga sebagai baterai atau blitz dan lain-lain. Nah, fungsi sumber tenaga ini adalah sebagai menyinari objek permukaan bumi dan memantulkannya pada sensor. Yang kedua, atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Oleh karena itu, di dalam penginderaan jauh terdapat istilah jendela atmosfer. Nah, jendela atmosfer ini merupakan bagian spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Nah, interaksi antara tenaga dan objek ini dapat terlihat pada rona yang dihasilkannya. Yang keempat, sensor. Nah, sensor ini merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana
baik pesawat maupun satelit. Yang kelima, wahana. Nah, wahana ini adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data penginderaan jauh. Yang keenam, perolehan data. Nah, perolehan data ini data yang diperoleh dengan cara manual atau dengan cara numerik, bisa disebut juga digital. Nah, secara manual diperoleh melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra ini secara manual diperlukan alat bantu yang dinamakan stereoskop. Stereoskop ini dapat digunakan dengan menggunakan komputer. Dan yang terakhir, pengguna data. Nah, pengguna data ini merupakan komponen yang penting dalam sistem penginderaan jauh, yaitu orang yang atau lembaga yang memanfaatkan informasi hasil penginderaan jauh. Yang ketiga, terdapat teknik penginderaan jauh. Nah, teknik penginderaan jauh ini data yang dapat dikumpulkan dengan berbagai macam peralatan tergantung objek atau fenomena yang sedang diamati. Umumnya, teknik-teknik ini dapat memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang diamati dalam frekuensi tertentu seperti inframerah, cahaya tampak, gelombang mikro, dan sebagai berikut. Nah, yang terakhir, terdapat manfaat penginderaan jauh. Nah, yang pertama yaitu citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek ini mirip yang sebenarnya, gambar relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambar yang permanen. Yang kedua, citra tertentu dapat memberi gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Yang ketiga, citra ini dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan. Dan yang kelima, citra sebagai satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi geografis. Di sini terdapat pengertian sistem informasi geografis atau bisa disingkat dengan SIG. SIG ini merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Yang kedua, terdapat komponen SIG. Nah, komponen SIG ini terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak atau bisa disebut dengan software. Nah, misalnya seperti ARC, Info, ILWIS, dan ERDAS. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Nah, di situ juga terdapat pengelolaan sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu subsistem masukan atau input subsistem. Nah, ini merupakan pengumpulan data objek material geografi yang mendukung dan dapat dimasukkan dalam topik geografi yang akan diinformasikan. Yang kedua, subsistem pengelolaan dan penyimpanan data atau processing and storage subsystem. Nah, ini merupakan penyimpanan data yang memungkinkan untuk dipanggil kembali secara tepat dan akurat. Yang ketiga, subsistem penyajian. Ini merupakan penyajian semua data atau sebagian data dalam bentuk tabel, peta, file elektronik atau digital, dan grafik. Nah, di sini juga terdapat keuntungan sistem informasi geografis atau SIG. Yang pertama yaitu pengelolaan data lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, jika terjadi kesalahan pada suatu input data, data tersebut dapat mudah diperbaharui. Yang ketiga, jika membutuhkan data yang terlebih dahulu, data yang dimaksud mudah dicari. Yang keempat, data lebih aman karena dapat dikunci dengan kode.
Yang kelima, penyimpanan data lebih hemat dan ringkas. Yang keenam, mudah dibawa atau dipindahkan dan relatif murah. Yang terakhir, terdapat manfaat SIG. Yang pertama yaitu manajemen tata guna lahan. Nah, eh, yang kedua, inventasi sumber daya alam. Yang ketiga, untuk pengawasan daerah bencana alam. Dan yang terakhir, bagi perencanaan wilayah dan kota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.